pada awal ini semua orang terlibat, ya, by design, ya. Tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. CCTV yang direkayasa, ya, semuanya kasus KM50 itu mirip-mirip ada rekayasa sama dengan kasus Sambo. Saya sampaikan ke para profesor itu, Ya. saya dulu pernah sebut juga ini, dan Aceh ini pernah kanit saya. Ya. Jadi dia tahu lah apa yang harus dia lakukan terhadap CCTV gitu ya. Gitu ya. Di beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Sempat ditangani Ferdi Sambo, ini kesamaan kasus KM50, dan Brigadir J di tengah lika-liku penanganan kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kasus penembakan anggota FPI, alias kasus kilometer 50, atau KM50 kembali mencuat ke muka publik. Sejumlah pihak menilai perlu adanya pengusutan ulang dalam kasus KM50, setelah keterlibatan Ferdi Sambo baik dalam kasus Brigadir J maupun KM50. Dalam kasus Brigadir J, Ferdi Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, sementara saat kasus KM50, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim. Perlu diketahui, dalam kasus KM50 terdapat 6 anggota FPI yang tewas, yaitu Andi Oktiawan 33, Ahmad Sofian 26, Lutfi Hakim 25, Faiz Ahmad Syukur 22, Muhammad Suci Hadafi 21, dan Muhammad Reza 20. 2 anggota diduga terlibat baku tembak, sedangkan 4 anggota lain diduga ditembak dalam mobil sebab melakukan perlawanan. Kuasa hukum korban nilai kasus KM50 dan Brigadir J tidak jauh berbeda. Kuasa hukum korban KM50 Laskar FPI, Aziz Yanuar, sempat menyamakan kasus ini dengan kasus Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Ia menilai bahwa keduanya memiliki skenario palsu terkait peristiwa baku tembak. Kesamaan kasus KM50 dengan kasus FS Ferdi Sambo adalah adanya kekerasan oleh aparat dan modus rekayasa skenario palsu tembak-menembak, kata Aziz. Terkait 2 anggota yang tewas akibat baku tembak, Sekretaris Front Pembela Islam Munarman juga mengaku kepada koran Tempo bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Sementara itu, dalam kasus Brigadir J, hasil rekonstruksi terkini dan pernyataan beberapa saksi menunjukkan bahwa baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae merupakan rekayasa Ferdi Sambo belaka. Terkait kasus KM50, Kapolri Listio Sigit Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal adanya kesamaan rekayasa baku tembak. Namun, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR pada tanggal 24 Agustus tahun 2022, Listio menjelaskan bahwa kasus KM50 masih dalam proses pengadilan. Sigit juga mengaku bahwa pihaknya mengikuti perkembangan kasus KM50 dan akan segera memproses apabila ditemukan novum atau fakta baru. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, ujar Sigit dalam RDP bersama Komisi 3 DPR pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Tetapi, di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung justru memberikan vonis bebas kepada 2 terdakwa kasus KM50, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2020, oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Desnayeti.